Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Nur Nazmi, NIM saya 2311017. Ini untuk menjelaskan materi yang sudah saya buat, yaitu judul Proyek Pelayanan Publik tentang masalah peningkatan layanan administrasi publik di kantor pemerintahan. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Layanan administrasi publik di kantor pemerintah merupakan tulang punggung pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam pengurusan dokumen identitas seperti KTP. Namun, di era digital ini banyak kantor pemerintahan masih bergantung pada proses manual yang memicu antrian panjang dan ketidakefisien. Proyek peningkatan administrasi publik bertujuan untuk mengatasi hal ini melalui modernisasi sistem, tetapi tantangannya implementasi yang seringkali muncul. B. Tujuan makalah. Mengidentifikasi masalah utama dalam proyek peningkatan layanan administrasi publik terkait antrian panjang dan proses manual, menganalisis penyebab dan dampak masalah tersebut, mengusulkan strategis penyelesaian yang efektif dan berkelanjutan. Yang pertama, makalah ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan sumber data dari laporan tersebut. Dari laporan pemerintahan, studi akademik, dan survei internasional. Analisis dilakukan melalui kajian literatur dan benchmarking terhadap praktik terbaik di negara lain seperti Singapura dan Estonia. C. Rumusan masalah. Yang pertama, apa saja hambatan dalam pengurusan KTP? Yang kedua, bagaimana proses ini dapat dioptimalkan? D. Manfaat makalah bagi pemerintahan. Memberikan panduan praktis untuk mereformasi birokrasi, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan transparansi serta kepercayaan masyarakat. Bagi masyarakat, mendorong kesadaran tentang hak-hak mereka dalam layanan publik serta mendorong partisipasi dalam proses digitalisasi untuk kemudahan akses. Bagi akademis, menyediakan data dan menganalisasi data dan analisasi untuk penelitian lanjutan tentang e-government dan administrasi publik. Bagi secara umum, berkontribusi pada pembangunan nasional dengan model yang dapat direplikasi, mengurangi korupsi, dan meningkatkan efisiensi layanan publik secara keseluruhan. 2. Teori pelayanan publik. A. Teori e-government dan digitalisasi pelayanan publik. Konsep e-government menurut HIK 2021 dengan 4 hidup, yaitu informasi, interaksi, transisi, dan
dan transformasi. Aplikasi penggunaan teknologi untuk layanan online seperti pengajuan izin atau pembayaran digital. Bukti empiris. Suryanto A 2021, efisiensi layanan publik melalui digitalisasi. Studi kasus pengurusan KTP di Indonesia. Jurnal Administrasi Pelayanan Publik, Jurnal Administrasi Publik 15 (2) 45/62, Tambunan Air 2023, antrian panjang di kantor pemerintahan, analisis masalah dan solusi, prosedur seminar nasional, administrasi negara, Universitas Indonesia, Jakarta Akademi Pemerintahan Estonia 2021, transformasi digital dalam pelayanan publik. Pelajaran dari Estonia, Tailim Ega, relevasi mengurangi waktu layanan dan korupsi di kantor pemerintahan. Tantangan kesenjangan digital di daerah pedesaan. Bab 3. Analisis dampak dan penyelesaian. Yang pertama, dampak. Banyak kantor yang menggunakan sistem analog tanpa aplikasi online atau database terintegrasi. Hal ini memperlambat verifikasi data dan meningkatkan risiko kesalahan. Penyelesaian kerjasama dengan sektor swasta untuk mengembangkan aplikasi seluler dan integrasi data antar instansi. Strategis ini didukung oleh anggaran pemerintahan dan partisipasi masyarakat dengan target pengurangan waktu tunggu hingga 50% dalam 2 tahun. 2. Dampak jumlah petugas yang tidak mampu, terutama di daerah terpencil, menyebabkan terjadinya kemacetan dalam pelayanan. Penyelesaian, menambah loket, pelatihan tugas, dan investasi pada teknologi seperti AL untuk otomatisasi verifikasi data. Bab 4. Penutup. A. Kesimpulan. Masalah antrian panjang dan proses manual dalam pengurusan dokumen seperti KTP merupakan tantangan besar bagi proyek peningkatan layanan administrasi publik. Melalui pengungkapan masalah, analisis menyebab dan dampak, serta penyelesaian strategis yang komprehensif. Makalah ini penting transformasi digital untuk mencapai efisiensi. B. Saran. Implementasi solusi ini memerlukan komitmen dari semua pihak dengan langkah-langkah yang tepat. Layanan publik dapat menjadi responsif, transparan dan inklusif. Penulis mendorong penelitian lanjutan dan implementasi praktis untuk mendukung pembangunan berkelanjut.
berkelanjutan, evaluasi dampak jangka panjang, KTP atau studi komparatif dengan negara lain. Sekian dari penjelasan materi saya yang sudah saya buat. Mohon maaf kalau ada perkataan salah atau penulisan kurang. Saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.